Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Seperti yang nampak di gambar ini ya anak-anak. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Pernah enggak? Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? 5/8. Sekarang 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Benar, harimau. Karena harimau tadi 5/8. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, perhatikan, satu bagian utuh. Satu bagian dari 2 bagian sama besar, jadi 1/2. 2 bagian dari 4 bagian sama besar, jadi 2/4. Selanjutnya, dari kotak-kotak itu kita bagi lagi 4 bagian dari 8 bagian sama besar, jadi 4/8. Seperti gambar yang ditunjukkan itu ya anak-anak. Kita hitung banyak arsirannya untuk menghitung pembilangannya. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Di sini ada satu kotak baris yang mana nilainya adalah 2/3 bagian. Kemudian ada gambar selanjutnya, kita bagi menjadi 6 bagian, di mana yang diarsir nilainya adalah 4/6. Kemudian gambar selanjutnya kita bagi menjadi 12 bagian kotaknya, dan yang diarsir adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 8 bagian, jadi 8/12. Oke, selanjutnya cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Nah, seperti ini gambarnya. Yang kedua, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Seperti itu ya anak-anak. Yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Kesimpulannya adalah 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Artinya ketiga pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Dengan kata lain, mereka adalah pecahan senilai. Sekarang perhatikan soal cerita berikut.
Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Tulis bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. 1. Bagian daging yang dimakan harimau adalah yang dimakan harimau adalah 6/15. Nomor 2. Bagian daging yang dimakan beruang adalah 7/15. 3. Bagian daging yang dimakan singa adalah, maka 15 dikurangi 7 dikurangi 6 sama dengan 2, sehingga yang dimakan singa adalah 2/15. Seperti itu ya anak-anak. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Nah, di sini dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Dan ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan bagian tugasnya. Ini adalah contohnya ya anak-anak. Misalnya, nama tugas mewawancarai penjual tanaman. Edo bertugas mencari narasumber. Siti bertugas menyusun pertanyaan wawancara. Beni dan Nani bertugas mewawancarai narasumber. Dayu bertugas menulis laporan hasil wawancara. Udin bertugas membacakan laporan hasil wawancara. Ini adalah contoh dari pembagian tugas dengan kelompoknya masing-masing jika ada di sekolah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini ada cerita si kancil dan buaya. Krukukuk, krukukuk, krukukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia tertarik memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tak ke sana?" kata si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya di atas bantuannya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Ini contohnya saja ya anak-anak. Kancil terbahak-bahak lalu berkata, "Betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha." Buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antara berkata,
akan kubalas semua perbuatanmu. Kancil pun pergi sembari berkata, terima kasih buaya, aku pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan. Lah, ini tadi adalah contoh jawaban untuk imajinasi akhir cerita. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Kancil, cerdik tapi suka menipu. Buaya, hewan yang gampang tertipu. Itu adalah sifat dari tokoh dongeng. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan beri peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tulis rencana bermain peran pada tempat berikut. Ini kita tulis ya. Misalkan saja, pemeran tokoh kancil misalkan Edo, pemeran tokoh buaya misalkan Budi. Oke anak-anak, Bu Aziza kira sudah cukup untuk pelajaran pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.